Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku peserta MPLS SMP Siti Aminah pada hari ini? Semoga semua dalam kondisi baik dan tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita buka dulu pertemuan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, karena jika tidak saling mengenal maka kita tidak akan saling menyayangi. Nama saya Sri Wulandari, biasa dipanggil dengan Dulan. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan pergaulan sehat. Nah, pergaulan itu apa? Kenapa ada pergaulan sehat? Berarti nanti ada pergaulan yang tidak sehat, gitu ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan sehat itu, ciri-ciri pergaulan sehat itu seperti apa, gitu ya. Kita nanti akan membahasnya lebih jauh pada pertemuan kali ini. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih dalam, yang perlu saya sampaikan dulu di sini terkait dengan masalah definisi dari pergaulan. Apa sih sebenarnya pergaulan itu? Pergaulan adalah hubungan sosial yang terjalin antara seseorang dengan orang lain dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga terjadi hubungan saling mempengaruhi satu sama lain. Itu pengertian pergaulan. Nah, pergaulan itu sendiri ternyata dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pergaulan sehat, yaitu pergaulan yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Dan yang kedua adalah pergaulan tidak sehat, pergaulan yang di sana membawa pengaruh negatif atau buruk bagi pola perilaku seseorang yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, kita akan membahas lebih hanya terkait pada pergaulan sehat saja, sedangkan pergaulan yang tidak sehat tidak akan kita bahas, karena pergaulan yang tidak sehat itu tidak perlu untuk kemudian kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pergaulan sehat adalah proses interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok yang terjadi secara normal. Jadi proses interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok yang terjadi secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Itu adalah pengertian pergaulan sehat. Nah, kenapa kita harus memperhatikan etika di dalam pergaulan sehari-hari tadi itu? Tidakkah cukup pokoknya seperti yang tadi saya katakan, pokoknya saya punya teman, pokoknya saya punya tetangga, ya. Yang di sana saya bisa ngomong sama mereka, itu sudah cukup menjadi bekal kita itu dikatakan bergaul sehat. Nah, ternyata di sini ada alasan kenapa kita itu perlu memperhatikan etika di dalam pergaulan sehari-hari. Yang pertama, alasannya manusia itu harus saling berhubungan. Dia harus saling mengenal dan membantu, ya, sesamanya. Oleh karena itu diperlukan etika di dalam pergaulan tadi itu, sehingga proses ini, proses yang namanya saling membantu, saling mengenal dan sebagainya tadi itu bisa selalu terjaga di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua alasannya adalah agar tingkah laku kita ya, bisa selalu diterima dan disenangi oleh siapapun yang bergaul dengan kita. Nah, ada kalanya kita itu bisa membedakan etika di dalam pergaulan dengan teman yang sudah kita kenal cukup baik dengan orang-orang yang baru saja kita kenal. Atau kita memiliki etika bergaul dengan orang yang kita hormati. Misalkan guru, orang tua, dan lain-lain. Jadi harus dipilah. Bagaimana tata krama yang harusnya dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Bagaimana adab yang harusnya dibangun oleh seorang siswa terhadap gurunya. Bagaimana kemudian kita memiliki adab berteman dengan teman sejawat. Atau berteman dengan teman yang lebih tua. Atau bahkan berteman dengan orang yang lebih muda dari kita. Itu ternyata perlu ada adab yang dibangun di situ, ada tata krama yang dibangun di situ. Alasan yang ketiga, mengapa kita itu perlu memperhatikan etika di dalam pergaulan sehari-hari adalah memberikan etika pada lingkungan pergaulan. Sehingga teman dan kenalan kita itu akan melihat kepribadian kita itu sebagai sosok yang terbuka. Kita itu bisa berbagi dengan orang lain, kita itu bisa diajak untuk sharing, kita bisa diajak ngomong dengan orang lain. Gitu. Jadi kalau kita memiliki etika yang baik atau pergaulan yang sehat tadi itu, ya, maka di sana kita bisa mendapatkan teman-teman yang juga memiliki pergaulan yang sehat atau etika pergaulan yang baik tadi itu. Nah,
Berikutnya adalah ciri pergaulan sehat. Ciri pergaulan sehat itu ada beberapa macam. Ya, di antaranya berakhlak mulia. Bagi seorang muslim, ketika kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita, maka kita bisa melihat ya, ada banyak hal yang dituliskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tentang bagaimana kita harusnya berperilaku ya, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang tua, ya, kepada saudara yang lebih tua, saudara yang lebih muda. Ya. Di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwasanya kita itu harus bisa mengatur suara kita ya, supaya tidak menyakiti orang lain. Gitu. Tidak boleh bersuara keras, misalkan seperti itu. Atau kemudian berlemah lembut ketika kita itu berbicara dengan saudara-saudara sesama muslim kita. Bagaimana kemudian ketika kita itu melakukan diskusi, ya, apakah perlu dengan menggunakan suara yang keras membentak-bentak, ataukah di sana itu kita memberikan pendapat dengan suara yang bisa diterima orang lain, dengan kata-kata yang di sana bisa diterima orang lain, gitu. Berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, cirinya adalah senantiasa berprasangka baik. Kita harus memiliki prasangka baik kepada orang lain supaya kita itu tidak memiliki rasa was-was terhadap orang lain. Kita tidak selalu curiga kepada orang lain karena berprasangka buruk terhadap orang lain itu akan sangat mempengaruhi pola kejiwaan seseorang. Yang ketiga, cirinya adalah pemaaf. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwasanya betapa besar pahala bagi orang-orang yang di sana itu sabar dan suka memberi maaf kepada orang lain. Allah saja maha memberi maaf. Kenapa kita yang hanya sebagai makhluk ya, tidak kemudian memberikan maaf itu kepada orang lain ketika orang lain itu melakukan kesalahan. Karena manusia itu tidak akan pernah luput dari salah dan dosa, sehingga seharusnya kita juga memberikan maaf kepada orang lain ketika orang lain itu melakukan kesalahan terhadap kita. Karena kita pun ya, sebagai manusia yang tidak luput dari salah, ya, suatu ketika kita itu melakukan salah, pasti kita ingin mendapatkan maaf dari orang lain. Yang keempat, jauhkan diri dari rasa iri dan dengki agar kehidupan kita tenang. Gitu. Karena setiap kita itu memiliki rasa iri, maka di sana kita tidak akan bisa hidup dengan tenang sebelum kita itu bisa gitu, mencapai seperti apa yang dicapai orang lain. Padahal kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Ketika orang lain mampu mencapai itu, belum tentu kita mampu mencapainya. Sehingga rasa iri dan dengki itu menjadikan kita tidak tenang di dalam kehidupan. Berikutnya memiliki sifat malu. Malu melakukan kesalahan, malu ketika di sana itu melanggar perintahnya Allah, malu ketika di sana tidak menjalankan apa yang dia perintahkan Allah. Rasa malu ini perlu dimunculkan supaya kita itu memang memiliki batasan, memiliki batasan kita itu melakukan sesuatu atau tidak. Jika di sana itu dipandang sebagai sesuatu yang buruk, maka tidak layak kita melakukannya karena kita akan malu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Gitu. Kemudian berusaha menepati janji. Nah, sebagai seorang muslim, salah satu ciri orang munafik itu adalah ketika berjanji dia mengingkari. Janji itu adalah hutang. Maka ketika kita berjanji, janji mengerjakan tugas hari ini, ya selesaikan karena itu adalah hutang kita. Jadi berusaha menepati setiap apa yang kita omongkan, setiap yang kita janjikan kepada orang lain, kepada siapapun itu. Berikutnya sopan dalam bertutur kata, mengatur perkataan agar tidak menyakiti orang lain. Bagaimana kemudian orang itu senang ketika dia itu berbicara dengan kita. Nah, ini harus kita atur, harus kita tata supaya orang itu bisa senang bergaul dengan kita. Selalu senyum dan mengucapkan salam saat bertemu. Nah, di dalam hadisnya Rasulullah barang siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu, maka dialah yang akan dibangunkan rumah di surga terlebih dahulu daripada saudaranya yang menjawab salam. Makanya hukum kalau mengucapkan salam itu adalah sunnah, mendapatkan tambahan pahala. Nah, kalau menjawab salam hukumnya adalah wajib. Selalu senyum. Senyum itu adalah ibadah. Ibadah yang paling murah itu adalah senyum. Semakin banyak kita itu tersenyum kepada orang-orang yang kita kenal, maka di sana kita akan menyenangkan mereka. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwasanya temuilah saudaramu itu dengan wajah berseri-seri. Nah, bagaimana kita bisa menemui setiap orang yang kita kenal itu tidak dengan wajah yang masam, tidak dengan kedongkolan, tapi dengan senyum yang di sana itu membuat mereka senang. Berikutnya,
selalu mengingat kebaikan. Nah, selalu mengingat kebaikan orang lain. Dengan begitu kita itu akan berusaha untuk selalu baik dengan orang lain, karena orang lain itu berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kemudian kita yang kita ingat itu adalah keburukan-keburukannya, maka yang ada itu adalah keinginan untuk membalas keburukan itu. Tapi kalau yang kita ingat kebaikan-kebaikannya, maka kita akan selalu berusaha untuk memberikan kebaikan pula kepada saudara kita tadi itu. Dan dengan satu harapan bahwasanya ketika kita berbuat baik itu, maka Allah akan memberikan kebaikan itu kepada kita lagi. Kemudian mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. Nah, teman yang sejati itu adalah teman dikala susah dan senang. Kalau teman di masa senang saja itu banyak, tapi ketika kesusahan belum tentu teman itu mau menjadi teman yang sejati, mau menjadi teman yang di sana itu menghibur kita, membantu kita di dalam musibah itu, di dalam kesusahan tadi itu. Jadi kunjungilah teman yang sedang terkena musibah itu agar dia merasakan dia punya teman gitu. Dia merasa bahwasanya ada orang lain yang empati, ada orang lain yang perhatian dengan dia gitu. Kemudian membantu teman yang kesusahan. Nah, membantu teman yang kesusahan itu dengan satu harapan Allah akan membantu juga ketika kita itu mengalami kesusahan. Ada orang lain yang di sana itu akan memberikan kebaikan juga kepada kita ketika kita mengalami kesusahan. Harapannya begitu. Nah, cuman yang ini harus kemudian dilihat. Kalau membantu teman kesusahan tidak bisa menjawab soal, kemudian kita membantu menjawabnya atau nyonteki teman kita, itu bukan masuk ke dalam pergaulan yang sehat. Jadi harus bisa memilah itu. Kayak membantu teman yang kesusahan itu dalam artian ya, yang dia tadi itu memang mengalami kesusahan ya, dalam kondisi yang itu diperbolehkan untuk kita bantu. Nah, kalau yang tadi itu masalah ulangan dia tidak bisa mengerjakan ya, itu bukan kondisi yang diperbolehkan untuk kita membantunya ya. Kemudian memberikan nasihat yang baik. Kita itu diminta oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Mengingatkan teman yang di sana melakukan kesalahan adalah kewajiban bagi setiap muslim terhadap muslim yang lain. Jadi memberikan nasihat yang baik itu tidak boleh kemudian kita hentikan. Tidak boleh kita bosan menasehati teman kita yang melakukan kesalahan. Sekalipun mungkin seringkali kita memberikan nasihat itu nggak direken sama teman kita. Tapi karena kewajiban kita itu mengingatkan, ya sudah kita ingatkan. Masalah dia mau berubah atau tidak, itu adalah urusan dia dengan Allah. Karena yang bisa bolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah. Sedangkan tugas manusia itu adalah memberi nasihat atau mengingatkan. Berikutnya, tidak membicarakan aib teman atau saudara. Tidak membicarakan aib teman atau saudara. Dengan satu harapan, Allah pun juga akan menutupi aib kita. Kita tidak ingin aib kita itu terbongkar di hadapan manusia. Maka ketika kita meminta Allah untuk menutupi aib kita itu, maka yang harus kita lakukan adalah ya kita tutupi aib orang lain. Sehingga di sana itu aib itu tidak sampai terbaca oleh banyak orang. Nah, kalau misalkan kita ingin memberitahu dia karena dia melakukan kesalahan, itu masuk pada tadi memberikan nasihat yang baik. Ketika kita tahu ada orang yang melakukan kesalahan, bukan kemudian kita membiarkan dan mengobrol cerita ke orang lain, bukan begitu. Tetapi ketika tahu dia melakukan kesalahan, maka yang kita lakukan adalah memberikan nasihat kepada dia. Nah, itu adalah beberapa ciri pergaulan sehat yang harusnya kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang muslim. Berikutnya adalah faktor pergaulan sehat. Faktor pergaulan sehat itu apa saja? Faktor pergaulan sehat itu yang pertama diantaranya adalah kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi kita untuk melakukan pergaulan. Kadang-kadang kita itu melihat, oh orang itu pasti baik. Kenapa? Orangnya cakep, orangnya cantik. Nah, kondisi fisik seseorang itu tidak menjadi jaminan dia itu memiliki pola pergaulan yang baik. Jadi di sini kita harus bisa membedakan mana yang di sana itu adalah kebagusan dari posisi fisiknya dan mana kebagusan dari sisi pola pikir ketika dia melakukan pergaulan itu. Jadi faktor pergaulan sehat yang pertama itu adalah kondisi fisik. Kondisi fisik di sini berarti bagaimana dia tadi itu mampu melakukan pergaulan ya dengan baik. Bukan berdasarkan pada standar bagus atau tidaknya fisik dia, bentuk tubuhnya, kecantikan wajahnya, misalkan seperti itu, bukan itu yang dimaksudkan. Itu yang pertama. Jadi kondisi fisik, ya, penampilan fisik seseorang itu bisa mempengaruhi pola pergaulan dia.
Apakah orang yang cacat di sana perlu untuk kita hindari dan tidak perlu kita ajak bergaul? Tidak juga. Tidak semua orang yang cacat itu, ya, tidak semua orang cacat itu cacat juga mentalnya, kan tidak begitu. Berarti di sana kondisi fisik tadi itu, ya, ketika dilihat apakah hanya dari sisi kecantikan dan keutuhan fisiknya saja, ternyata tidak. Tapi bagaimana kesehatan dia, ya, sehatnya pemikiran dia untuk kemudian bisa melakukan pola interaksi terhadap orang lain. Ini. Dan yakinkan pada diri kita bahwasanya tidak selamanya kondisi fisik yang buruk tadi itu menjadikan dia buruk juga pola sikap seseorang tadi itu. Ini. Yang kedua adalah kebebasan emosional. Nah, remaja itu biasanya itu memiliki karakter ingin bebas. Nah, dia tidak ingin diatur. Aku itu sudah tahu diriku sendiri, kenapa kok aku diatur-atur. Nah, kebebasan emosional ini harus kemudian diukur. Sejauh mana kebebasan emosional itu boleh untuk dilampiaskan atau boleh untuk dikeluarkan. Ada aturan-aturan, apalagi kita seorang muslim, di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, di sana ditunjukkan banyak batasan-batasan yang menjadi aturan, sehingga kebebasan emosional itu harus tetap dalam kerangka yang diperintahkan dan diminta oleh Allah dan Rasulnya. Tidak semau kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita saja, tetapi ada standar yang harus dipakai. Ini boleh tidak sama Allah, ini boleh tidak dilakukan ketika saya itu menginginkannya. Ini harus difikirkan. Gitu. Berikutnya adalah interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif. Nah, interaksi sosial ini terkait dengan bagaimana kita melakukan hubungan dengan masyarakat di sekitar kita, ini juga akan sangat berpengaruh. Sehingga memang di situ kita perlu memilah mana-mana orang yang di sana itu kita pergauli dengan intens, dengan pergaulan yang cukup kental, dan mana yang di sana harus kita jaga agar kita tidak mengikuti pola pergaulan orang yang di sana itu mungkin menurut kita kurang baik atau tidak sehat. Berikutnya adalah pengetahuan terhadap kemampuan diri. Kita itu harus bisa mengetahui kemampuan diri saya itu seperti apa, sehingga kita itu tidak melakukan atau tidak memiliki keinginan yang terlalu tinggi yang tidak mungkin untuk kita raih. Kita harus bisa untuk kemudian mengukur kemampuan saya, sehingga ketika saya ingin melakukan sesuatu, maka itu harus saya sesuaikan dengan apa yang saya miliki. Mengukur kemampuan diri ini menjadikan kita itu tidak menjadi orang yang takabur, tidak menjadikan kita itu orang yang di sana itu memiliki angan-angan yang kosong. Jadi harus disesuaikan keinginan dengan kemampuan diri. Itu. Nah, itu terkait dengan beberapa hal yang mempengaruhi pergaulan sehat itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan sehat. Berikutnya, bagaimana cara menjaga pergaulan sehat itu? Karena bisa jadi ketika kita itu sudah berusaha untuk melakukan pergaulan sehat, ternyata pada perjalanannya kita itu mendapatkan banyak rintangan. Ada teman akrab kita yang ternyata dia tadi itu mengajak kita pada kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, bagaimana cara menjaga pergaulan sehat itu? Yang pertama yang diperlukan adalah adanya kesadaran beragama. Seperti tadi yang saya sampaikan, sebagai seorang muslim, maka kita harusnya memiliki kesadaran bahwasanya seluruh perilaku hidup saya harusnya diatur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika kita memiliki pola pikir bahwasanya saya harus taat kepada apa yang menjadi aturan hidup saya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan kembalikan setiap akan melakukan sesuatu. Ini diperbolehkan tidak sama Allah? Ini melanggar aturannya Allah atau tidak? Ini Allah kira-kira ridho atau tidak? Setiap akan melakukan itu, ketika kita akan kembalikan kepada aturan Allah sebagai pengatur hidup, maka kita bisa menjaga pergaulan tadi. Jadi adanya kesadaran beragama. Saya memiliki Allah sebagai pengatur hidup saya. Kemudian cara menjaganya adalah memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan itu harus bisa dipilah, harus bisa memilah kita itu. Setia kawan itu yang seperti apa? Kalau tadi seperti saya sampaikan, membantu teman yang kesusahan,
Kalau dia tertimpa musibah, kita bantu, ya itu adalah pergaulan yang sehat. Tapi kalau kemudian jika dia tidak bisa mengerjakan soal ulangan misalkan, kemudian kita itu memberi contohan kepada dia, gitu. Ini bukan rasa setia kawan, tapi itu adalah langkah untuk membunuh kawan kita. Membunuh apa? Membunuh kepandaiannya, karena kita selalu berusaha untuk membantu dia sehingga dia tidak perlu merasa dirinya itu harus belajar, karena dia mengandalkan kita memberi bantuan. Makanya membantu itu harus kemudian dipilah mana yang boleh dibantu dan mana yang tidak. Jadi rasa setia kawan itu harus dipilah betul, mana yang tergolong setia kawan dan mana yang di sana itu sebenarnya malah menjerumuskan teman kita pada sebuah kesalahan gitu ya. Berikutnya adalah bijak dalam memilih teman. Kita boleh bergaul dengan siapapun, tapi ingat, ketika kita itu berkumpul dengan orang-orang yang solih, maka kita akan menjadi bagian dari orang-orang itu, menjadi bagian dari orang-orang yang solih itu. Maka kita harus bisa memilah teman mana yang di sana itu harus kita dekati, harus selalu kita dekati, harus kita bergaul dengan erat dengan mereka, dan mana teman-teman yang cukup kita batasi. Karena bisa jadi teman-teman yang memiliki karakter-karakter negatif, gitu, kita tidak bergaul terlalu erat dengan mereka agar kita bisa menghindarkan diri dari efek negatif yang dimunculkan oleh teman tadi. Gitu. Berikutnya adalah dengan mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita kadang memiliki banyak waktu luang. Nah, ketika waktu luang tadi itu tidak kita pergunakan sebaik mungkin, maka dia itu bisa menjadi penyebab kita memiliki pergaulan yang negatif. Kita ada fasilitas internet misalkan, kita punya banyak waktu. Nah, ketika seperti itu bisa jadi kita tadi akan memutar berbagai tayangan yang di sana sebenarnya tidak diperbolehkan, gitu ya. Anak-anak melihatnya. Ya. Tetapi kalau kemudian kita itu memiliki ranah berpikir positif, bahwasanya ketika saya seperti itu saya akan mencari, misalkan materi-materi pembelajaran yang terkait dengan matematika misalkan, saya akan cari di YouTube materi-materi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang saya mau pelajari, boleh kita menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Jadi mengisi waktu yang luang tadi itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya memang kita itu tidak kehilangan kesempatan terbaik untuk menjadikan diri kita adalah orang-orang yang kaya dengan ilmu. Berikutnya, memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, ini yang harus dijaga betul ya. Berteman itu memang tidak harus perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Berteman boleh dengan laki-laki dan perempuan, dengan lawan jenis itu boleh. Tetapi ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Al-Quran saja juga sudah menyampaikan hal itu, terkait dengan batasan pergaulan antara pria dan wanita. Sehingga kita di dalam pergaulan keseharian itu juga harus menjaga itu. Kalau dia bukan mahram kita, berarti ada batasan-batasan yang harus dijaga. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, dan seterusnya. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih ya di dalam pelajaran agama. Bagaimana pola pergaulan itu harusnya dilakukan oleh anak-anak dengan lawan jenisnya. Sehingga tidak menjadikan ada hal-hal yang di sana itu menimbulkan dalam tanda kutip korban gara-gara adanya pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan. Dan ini harus dijaga betul karena remaja itu biasanya paling suka melakukan curhat-curhatan atau di sana itu dia melakukan sharing-sharing dengan temannya, dan kadang itu memang tidak dijaga oleh remaja, sehingga dia tadi itu melakukan pergaulan yang kadang-kadang di luar batas yang diperbolehkan oleh agama terkait dengan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan atau dengan lawan jenis. Jadi kita harus bisa menjaga itu supaya pergaulan sehat yang sudah kita upayakan itu benar-benar bisa kita jaga. Ya, berikutnya adalah contoh pergaulan sehat. Nah, gimana sih Bu contohnya pergaulan sehat itu? Apakah di sana ketika kita berteman dengan orang yang gemuk-gemuk itu berarti pergaulannya sehat? Kan orangnya gemuk semua, ya, apakah seperti itu? Nah, contoh pergaulan sehat itu adalah ketika di sana kita memiliki teman-teman atau kelompok yang di sana memiliki tujuan-tujuan positif, diantaranya
kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini saya yakin sudah kalian kenal sejak SD ya. SD, SMP yang sekarang kalian mau masuki, ya. Kemudian nanti SMA itu biasanya banyak sekali ya siswa-siswa yang melakukan kegiatan belajar kelompok. Nah, di sana memang niatan mereka harus diluruskan. Niatannya itu bukan sekedar kumpul-kumpul, kemudian di sana itu bisa guyon-guyon, bukan begitu. Tetapi tujuannya adalah untuk memperdalam materi pembelajaran gitu ya. Ketika dia tidak memahami materi itu ketika dijelaskan oleh bapak atau ibu guru, maka dengan belajar kelompok tadi harapannya ada salah satu anggota kelompok yang mampu ya, yang mampu untuk memberikan penjelasan kepada temannya, membantu temannya gitu, untuk memahami materi yang tadi dijelaskan oleh bapak dan ibu guru. Nah, sehingga di dalam belajar kelompok pun harusnya kalian memilih ada paling tidak di dalam tim tadi itu teman yang kita anggap mampu untuk memberikan bantuan ya, menjelaskan pembelajaran yang telah dilakukan oleh bapak dan ibu guru. Itu kelompok belajar. Contoh yang lain dari pergaulan sehat itu adalah kegiatan pengembangan diri. Nah, contohnya apa bulan mengembangkan diri itu? Misalkan kalian mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kalau di Siti Amin ada beberapa ekskul yang bisa kalian ikuti. Ada paskibra, ada pramuka, ya, ada silat, dan ada beberapa ekstra yang lain. Nah, mengikuti itu juga merupakan salah satu cara untuk ini mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif, sehingga ya, dengan mengikuti ekstra-ekstra tadi itu dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam ekstra tadi itu menjadikan waktu luang kita itu akan bermanfaat. Contoh yang lain, pengembangan diri itu kalau di kampung biasanya ada Karang Taruna. Nah, anggotanya biasanya anak-anak SMP dan SMA gitu ya. Nah, kalian bisa mengikuti itu. Karang Taruna itu bergeraknya nanti di bidang sosial ya, di dalam masyarakat. Atau kemudian contoh pergaulan sehat yang lain adalah kegiatan keagamaan. Ya, kalau kita seorang muslim, ya, biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan agama yang bisa kita ikuti, baik di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Kalau di sekolah, bisa jadi kalian nanti ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh si kerohanian Islam, mengikuti kegiatan-kegiatan PHBI misalkan. Kebetulan kalau di sekolah kita, setiap hari Kamis juga ada pembacaan Yasin misalkan. Nah, kegiatan ini kalian ikuti. Sehingga kalau pas hari Kamis itu diminta untuk membawa Yasin, kemudian diminta untuk membaca, karena kita mengharapkan ridho Allah di dalam pembacaan Yasin tadi itu, maka bacalah. Bukan kemudian ketika teman-teman kita membaca, kita tidur. Nah, pahalanya kan nggak dapat. Ya. Dapatnya hanya dapat mendengarkan, tidak mendapat pahala membacanya. Alangkah kemudian menjadi sebuah keberkahan jika kita itu mendapatkan pahala mendengarkan, pahala membaca, gitu. Apalagi sampai pahala mengamalkan. Itu contoh. Nah, kalau di kampung ada apa bulan yang bisa saya ikuti dengan kegiatan keagamaan? Banyak, banyak. Ada kumpulan remaja di masjid atau di musola. Kalau remaja masjid biasanya disebut remas gitu ya. Kalau yang di musola itu biasanya disebut dengan remus. Nah, ikut remas atau remus tadi itu melatih kita untuk melakukan koordinasi, ya, belajar berorganisasi di tengah-tengah masyarakat ya, untuk kemudian kita itu mengisi waktu luang kita tadi itu dengan agenda-agenda yang positif. Ya, itu terkait dengan materi-materi yang berkaitan dengan contoh pergaulan sehat. Ya. Semoga materi-materi tadi itu bisa menjadi wacana baru buat kita, bisa menjadi wawasan baru buat kita, untuk kita selalu berusaha ya, menjaga diri kita dengan pergaulan-pergaulan yang sehat itu. Dan ya, karena pergaulan yang tidak sehat tadi tidak kita bahas, maka tidak perlu kita itu mencari tahu dan tidak perlu untuk kemudian menerapkan pergaulan yang tidak sehat itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jika nanti ada pertanyaan, boleh dikirimkan pertanyaannya ke bulan, ya, dan kita bisa berdiskusi panjang, karena insya Allah kita akan sering bertemu, ya, walaupun mungkin untuk sementara waktu hanya lewat online. Nah, saatnya kalian katakan, aku siap berubah menjadi generasi Islam terbaik. Alhamdulillah, semoga materi kita pada hari ini menjadi satu pencerahan buat kita dan menjadikan kita lebih baik ke depan. Itu dari bulan. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.